Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya sudah hadir? Sudah ya, oke. Ada yang nggak hadir nggak hari ini? Siapa yang nggak hadir hari ini, yang nggak masuk? Syafa sama? Syafa doang. Syafa aja, oke, baik. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, yuk ketua kelas Raisa pimpin doa dulu. Ya, sebelum kita memulai kegiatan belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Raisa. Yes, ada yang masih ingat nggak pertemuan kita sebelumnya kita membahas tentang apa? Oh iya, Fiona. Kita belajar tentang tata artistik dan mise en scène. Tata artistik dan mise en scène. Oke, ada yang masih ingat pengertian mise en scène sama tata artistik? Oh iya, gimana Vira? Jadi mise en scène adalah segala sesuatu yang tampil dalam frame yang membuat serta mendukung gaya dan karakter di sebuah film. Oke, baik. Ya, paling tidak kalian sudah dapat ya pengertian dasar dari mise en scène sama tata artistik. Oke, hari ini saya ingin ngebahas kelanjutan dari tata artistik sendiri, yaitu tentang departemen si tata artistik sendiri ya. Oke. Di sini departemen tata artistik ini sebenarnya melaksanakan penataan artistik itu mewujudkan si mise en scène, maka dibutuhkan kelompok kerja yang dapat menangani begitu banyak pekerjaan tata artistik ya dengan detail dan juga dengan cermat. Oke, sebelum kita ke selanjutnya, saya ingin tunjukkan ada sebuah video cuplikan, mohon disaksikan. Halo filmmaker Indonesia, apakah kalian tahu? Setiap pembuatan film ada beberapa departemen, salah satunya tim artistik atau penata artistik. Ya, pasti sudah tidak asing lagi bukan untuk anak film. Sebelum kita simak lebih lanjut, mari kita mengenal apa arti dari penata artistik. Sejarah tata artistik ini dimulai ketika George Méliès 1891 sampai 1937, sineas Prancis di tahun 1896 mulai membuat film atau mendokumentasi sebuah drama, pertunjukan panggung. Bertolak dari itulah unsur tata artistik sebuah film yang terdiri dari set, properti, dan kostum mulai berubah menjadi realis. Mulai ada tuntutan bahwa segala unsur artistik harus senatural mungkin, karena di situ terdapat shoot close up. Nah guys, pengertian tata artistik adalah kegiatan mempersiapkan sebuah lingkungan setting untuk sebuah film, fotografi, atau produksi video. Lingkungan setting ini mencakup segala bentuk dan warna yang akan masuk ke dalam sebuah frame yang diharapkan mampu menciptakan look dan mood tertentu. Oke next. Iya. Oke, sudah ada ya gambaran sekilas tentang apa itu departemen tata artistik. Jadi departemen tata artistik ini terdiri dari beberapa kru yang ada yang kelihatan ya? Nggak ini ya. Oke, jadi departemen tata artistik dapat terdiri dari beberapa kru yang tentu pada setiap produksi ini dapat disesuaikan tergantung dari jenis sama penamaan jabatan ya, maupun jumlah kru yang terlibat tergantung itu tadi besar kecilnya si produksi yang kita buat. Nah, dalam produksi film yang ideal, jabatan tertinggi dalam departemen tata artistik yaitu namanya production designer ya, atau disebut dengan perancang tata artistik, merupakan seorang profesional di bidang perencanaan tata artistik yang bertugas merencanakan dan membuat gambar-gambar desain yang memenuhi standar tentunya, baik itu secara estetika untuk sebuah produksi film. Nah, ini peran-perannya yang ada di departemen tata artistik itu ada production designer tadi ya yang saya sudah sebutkan, ada art director, set director, set dresser, property master, ada property buyers, hair and makeup, banyak sampai dengan di bagian special effect. Jadi cukup banyak nih tata artistik. Kelihatannya sih cuma dandan, tapi ternyata banyak bagian-bagian tertentu yang mereka mensupport ya. Lalu kalau di bidang kerja departemen tata artistik ini terbagi ke dalam 3 tahapan: praproduksi, produksi, dan
pasca produksi. Untuk di praproduksi ini dia membuat sketsa awal ya. Jadi ketika si direkturnya tadi ketika membaca skenario, production designer langsung membangun gambaran nih, imajinasi sambil coret-coret biasanya, memberikan supaya dapat gambaran kira-kira akan seperti apa nih supaya si cerita ini didapat disampaikan. Selanjutnya untuk di bagian praproduksi juga menuangkan sketsa menjadi rangsangan desain. Nah, itu biasanya nanti akan timbul memperkirakan adegan, perwatakan, sama waktu kejadian dari adegan tersebut. Selanjutnya ada juga yang tadi yang namanya menentukan color palette. Kemudian juga di sini ada yang menentukan konsep artistik secara integral. Konsep yang sudah dibayangkan dan dibuat dalam bentuk sketsa, kemudian dibuat deskripsi atau narasinya menjadi konsep visual secara menyeluruh. Nah, untuk di bidang kerja departemen artistik selanjutnya, di bagian praproduksi, dia merancang biaya artistiknya ya. Karena udah pasti seorang production designer, dia harus punya taksiran nih awal sejak dia membaca skenario. Dia memberikan taksiran biaya tentang artistik film yang akan dibuat. Nah, kemudian tadi setelah praproduksi kita ada produksi, di mana si production designer dia harus membuat jadwal pembagian shootnya. Kemudian setelah itu membuat setting dan properti. Ini merupakan salah satu contoh setting dari properti. Mungkin ada yang tahu ini salah satu properti film apa ya? Ada yang tahu? Kalau nggak salah ada berapa tahun lalu, apa itu ya namanya ya? Saya juga lupa, tapi let's say nanti kita lihat lagi. Nah, ini kalau ini yang biasa dipakai di luar ruangan ya, sedangkan kalau ini yang berada di studio. Biasanya kayak semacam, kalau pernah tahu ada acara tetangga masa begitu, nah itu biasanya settingannya merupakan settingan studio atau berada di dalam sebuah studio. Nah, ini merupakan contoh pembuatan dari properti film. Tadi mungkin di pertemuan sebelumnya ada yang masih ingat, saya sudah menampilkan sebuah video, ada yang buat tiruan-tiruan atau mungkin semacam dia buat topeng, melukis di bagian wajah. Nah, ini merupakan salah satu departemen ketika dia sedang membuat atau mempersiapkan sebuah properti film. Selanjutnya, untuk di bidang kerja departemen ini salah satunya menjaga kontinuitas artistik. Ya, ini sangat perlu diperhatikan khususnya jika pelaksanaan syutingnya secara jumping, jika dilakukannya secara jumping. Bisa teman-teman lihat contohnya ya. Nih kalau misalnya lagi berada syuting di luar, terlihat nih penataan rambut benar-benar harus dijaga. Jangan sampai ketika dia ngambil gambar sini ternyata rambutnya ada di sebelah kanan. Ketika syuting di sebelah sana, ambilnya di sebelah sini. Jadi itu harus dipastikan posisi rambut sama seperti itu. Jadi ini yang namanya disebut dengan menjaga kontinuitas artistik. Nah, selanjutnya di pasca produksi atau pasca yang terakhir, ini merupakan pertanggungjawaban dari bagian tata artistik. Ini termasuk berkaitan dengan inventaris ya. Baik itu semua aset yang sudah dibeli. Kalau memang seandainya dia pinjam, berarti dia harus mengembalikan. Sehingga penyimpanannya itu bisa dapat terjaga dengan baik di tempat semula. Nah, kesimpulannya, jadi Departemen Tata Artistik ini dapat terdiri dari beberapa kru tadi ya yang saya disebutkan, mulai dari yang paling tertinggi adalah production designer. Pada setiap produksi dapat disesuaikan, baik itu jenis penamaan jabatan maupun jumlah kru yang terlibat karena tergantung dari besar kecilnya sebuah produksi. Bidang kerja tata artistik baik itu terbagi dalam praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Ya, mulai tahapan perancangan gambar, konsep biaya, penjadwalan, proses pembuatan, penataan artistik, kemudian pengecekan kontinuitas tadi, hingga pekerjaan berkaitan dengan pertanggungjawaban. Oke, dari sini sudah ada gambaran paham terkait dengan Departemen Tata Artistik. Cukup jelas? Cukup jelas ya. Saya akan memberikan tugas berikutnya. Ya. Kalau yang kemarin kan sudah diberikan kepada Saidah terkait dengan desainnya ya, desain apa namanya ruangan yang kemarin Saidah minta. Nah, untuk kali ini kalian kembali lagi menjadi kerja kelompok. Saidah minta nanti tugasnya itu adalah menyusun dan mempresentasikan
Biaya artistik suatu program non-drama. Nah, non-drama ini bikin dua episode ya, tetapi dalam satu program acara gitu. Nah, yang nanti harus kalian lakukan adalah nanti saya sudah minta kalian membagi tugas dalam satu kelompok tersebut, berperan sebagai tim tata artistik. Selanjutnya, setelah kalian pahami tugasnya tata artistik itu apa saja, saya sudah minta kalian untuk menentukan tema, ya, menentukan tema dari acara tersebut. Selanjutnya berdiskusi kebutuhannya apa saja di tata artistik di dalam acara itu. Kemudian kalian boleh lakukan survei kebutuhan, ya. Setelah itu lakukan menyusun anggaran dan siapkan materi presentasinya untuk minggu depan presentasi di depan Saidah. Sudah siap? Siap. Oke. Ada pertanyaan? Cukup ya, cukup jelas. Oke. Ya, diharapkan kalian semua dapat bekerja sama dengan baik satu sama lain. Tidak boleh ada yang terlihat, kamu nggak kerja, kamu nggak ini. Saya nggak mau dengar ada informasi seperti itu. Oke? Jadi saya minta kerjasama dan kekompakannya satu sama lain. Ya, baik. Terima kasih. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ketua kelas, yuk kita pimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillah. Doa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih untuk Raisa sudah pimpin doa teman-teman. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga ilmu hari ini sangat bermanfaat buat kalian semua. Karena ini tentunya adalah punya gambaran terkait dengan sebuah kerja atau sebuah karya produksi baik itu film maupun televisi. Sebelum kita tutup ataupun kita bubarkan kelas ini, saya minta tolong kalau ada sampah yang berserakan di ruangan ini tolong dibuang di tempatnya dan tolong dikembalikan lagi posisi kursi dan mejanya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Saidah. Terima kasih kembali.